Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan, kesehatan, apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, kasihanilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Roh Kudus Tuhanlah senantiasa menyertai kami, mengajari kami, mampukan kami, dan berikanlah juga kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini, Tuhan Yesus, untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus, berikanlah juga damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Roh Kudus Tuhanlah yang mengajari kami, mampukan kami semua umat manusia yang ada di dunia ini untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan tolong menolong. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah orang-orang yang sakit, sembuhkanlah sakit mereka, berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Dan semua orang yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit pada saat ini, berkati juga mereka, berikan apapun yang mereka butuhkan juga. Untuk semua umat manusia yang ada di dunia ini yang hidup dalam pergumulan pada saat ini, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, berkati mereka Tuhan Yesus, berikanlah juga apapun yang mereka butuhkan. Dan Roh Kudus Tuhan senantiasa menyertai mereka, mengajari mereka, mampukan mereka Tuhan Yesus untuk senantiasa hanya percaya kepada Tuhan Yesus dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus, bahwasanya Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong mereka dari semua pergumulan hidup, permasalahan-permasalahan hidup yang sedang dihadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, untuk semua pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, terkhusus untuk kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah, dan semua jajaran mereka, lindungilah mereka. Roh Kudus Tuhanlah yang mengajari mereka, menyertai mereka, mampukan mereka Tuhan Yesus untuk bekerja dengan benar dan jujur, bagaimana untuk melayani masyarakatnya dan mesejahterakan masyarakatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih semuanya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 36. Yesus memberitahukan tentang kematiannya, di mana orang-orang Yunani mau datang kepada Yesus lewat Filipus, dan Filipus memberitahukannya kepada Andreas, dan Andreas dan Filipus memberitahukan bahwasanya orang-orang Yunani tersebut mau datang juga kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, biji sesawi kalau tidak mati, dia tidak akan menghasilkan buah, kata Yesus. Tapi kalau biji sesawi itu ditanam, dia mati, dia akan jadi pohon dan menghasilkan buah yang banyak, kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus juga berkata, Bapa, permuliakanlah anakmu. Lalu terdengarlah suara dan didengarkan orang-orang yang ada di sana. Suara itu berkata, aku sudah mempermuliakannya dan aku akan mempermuliakannya lagi. Itu suara yang didengarkan murid-murid Yesus dan orang-orang yang ada di sana pada saat itu. Dan Yesus juga berkata, terang
tidak akan menguasai kegelapan. Terang itu tidak akan lama lagi ada di dunia ini. Tetapi apabila terang itu ada di dunia ini, dia akan menerangi kegelapan. Itu kata Yesus. Karena kegelapan tidak sanggup menguasai terang itu. Pesan utama dari firman ini adalah Tuhan memberitahukan kematiannya. Karena lewat kematian Tuhan Yesus, maka akan banyak orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus, selain dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sewaktu hidupnya di dunia ini. Karena Tuhan Yesus sudah memberitahukan, dan bahkan nabi-nabi di kitab Musa, kitab Yesaya, dan di kitab Mazmur sudah dikatakan bahwasanya Tuhan Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang Yesus katakan. Dan itu semua benar terjadi. Tuhan Yesus akan mati untuk menebus dosa umat manusia yang ada di dunia ini, dan akan bangkit pada hari yang ketiga dan hidup untuk selama-lamanya. Karena dengan matinya Tuhan Yesus, banyak orang akan percaya kepada Tuhan Yesus dan akan mengikut Tuhan Yesus. Selama Tuhan Yesus ada di dunia ini, maka Tuhan Yesuslah yang menjadi terang. Dan kegelapan tidak sanggup menguasai terang itu. Artinya, semua yang jahat, semua penguasa-penguasa kegelapan yang ada di dunia ini tidak sanggup menguasai terang, atau orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan yang mengikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga berkata, di mana Tuhan Yesus ada, orang yang melayani Tuhan Yesus dan yang mengikut Tuhan Yesus, mereka juga akan ada berada di sana. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus juga menjanjikan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikut Tuhan Yesus, di mana ada Tuhan Yesus, di situ juga mereka akan ada. Itu kata Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita umat manusia yang ada di dunia ini, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita mengikut Tuhan Yesus, melakukan semua perintah Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, dan melakukan firman-Nya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkati, lindungilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Roh Kudus Tuhanlah senantiasa yang menyertai kami, mengajari kami agar kami senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang, dan menjauhkan semua dosa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.